Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim capaian di Jakarta telah melampaui target vaksinasi dengan mencapai 105%. Anies bahkan membandingkan capaian ini dengan daerah-daerah tetangga DKI yang ada capaian ini masih sekitar 15%. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah kongres yang berlangsung pada 28 Agustus lalu. Dan untuk membahasnya sudah ada epidemiolog Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Dan kami informasikan pula bahwa sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perwakilan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, namun menyatakan belum bisa bergabung. Kita akan langsung ke Pak Windu Purnomo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Mevri. Iya, Pak, ini sudah diklaim bahwa DKI Jakarta capaian vaksinasinya 105%. Ini tentunya mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah pihak. Nah, kalau dari Pak Windu sendiri, bagaimana Anda menanggapi klaim yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta ini? Ya, jadi kalau saya lihat dari dashboard yang ada di Kemenkes ya, hari ini, itu DKI untuk dosis pertama memang mencapai coverage-nya itu 111,26% dari total sasaran di DKI. Tapi dosis pertama loh ya. Dan dosis kedua itu 67,87%. Itu sampai yang saya lihat sore ini tadi. Ya, jadi artinya sebetulnya yang coverage yang ya kalau Pak Gubernur mungkin kemarin ya itu mungkin masih 105. Tetapi itu kan dosis pertama ya. Oke. Jadi artinya dosis yang protektif itu kan setelah dosis kedua. Ya, jadi dosis pertama ini belum protektif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat ya. Coverage itu sebetulnya basisnya adalah basis domisili, ya, jadi bukan KTP, bukan di mana orang itu divaksinasi. Nah, kita tahu vaksinasi saat ini itu banyak yang orang sekitar ya. Jadi artinya maksud saya kalau di DKI ini kan sebetulnya bertetangga ya. Kalau secara wilayah besar itu kita sebut sebagai wilayah aglomerasi ya. Jadi ada Jabodetabek. Kadang-kadang ada orang di daerah tetangga itu vaksinasinya ya ini ngambil di di DKI. Atau sebaliknya ada artinya gini, vaksin itu sebetulnya miliknya DKI ya. Tapi dipinjam misalnya ya atau dipakai oleh organisasi tertentu atau TNI atau Polri untuk memvaksinasi orang di luar DKI misalnya. Nah, itu terjadi, ini saya tidak tahu DKI seperti apa, tetapi di provinsi lain seperti itu. Jadi misalnya Surabaya ya, jadi itu vaksinnya Surabaya dibawa ke Banyuwangi misalnya. Oke. Tapi dicatatkan sebagai ini vaksinasinya adalah yang divaksinasi dicatatkan sebagai capaian dari Surabaya. Itu yang sering terjadi ya. Jadi artinya betul-betul definisi operasional ya untuk mengatakan coverage itu harus clear ya. Contohnya misalnya ya, tidak mungkin sebuah penduduk itu kan 100% ya hitungannya kan. Jadi coverage itu nggak mungkin lebih dari 100%. Nah, jadi kalau coverage lebih dari 100%, itu sesungguhnya ada orang yang dicatatkan ya yang sebetulnya bukan berdomisili di daerah itu, tapi dia tercatat di daerah itu. Tidak ber-KTP daerah itu juga ya, Pak? Yeah. Oke. Berarti harus lebih ditegaskan lagi apa maksudnya 105% itu ya. Karena banyak juga orang-orang yang mungkin KTP-nya non-DKI Jakarta tapi kemudian menggunakan vaksin atau divaksin di daerah DKI Jakarta dan masuk ke dalam hitungan tersebut secara data. Betul. Nah itu jadi begini, ini tidak hanya khas DKI ya. Jadi contoh saja, ya misalnya di Jawa Timur, ya itu ada kabupaten kota yang mencatatkan untuk coverage, misalnya untuk coverage ini petugas publik ya, itu bisa sampai 500%, bayangan? Nggak masuk akal kan? Ya, 500%, ada 300%. Nah, 300% itu dari mana? Kan orangnya itu kan mestinya ya 100% kan ya. Jadi
populasi itu 100%. Jadi coverage itu setinggi-tingginya 100%. Atau kalau ada sedikit persoalan data, kadang-kadang lebih 2-3%, itu nggak masalah. Okay. Tetapi kalau sampai 300%, 500%, berarti kan ada kesalahan dalam definisi. Baik. Nah, itu yang harus diperbaiki. Yeah. Dan itu tidak khas DKI, jadi semua. Jadi secara nasional, definisi operasional tentang siapa yang masuk ke dalam bagian dari coverage atau cakupan vaksinasi di suatu daerah itu siapa sesungguhnya. Ya? Baik. Nah, tentu kalau dari segi epidemiologi harus orang yang berdomisili, yang biasanya berdomisili di daerah itu. Bukan KTP-nya ya, kan KTP bisa aja orang Jakarta tapi KTP-nya KTP Jakarta tapi dia tinggalnya di Surabaya, tentu dia enggak bisa masuk sebagai coverage DKI. Oke. Pak Windu, di tengah adanya rasa bangga begitu ya dengan adanya capaian vaksinasi yang melebihi target dan hal serupa. Kita tahu sama-sama bahwa vaksinasi ini adalah satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tapi selain itu juga penerapan 3M adalah syarat mutlak yang harus dilakukan. Nah, melihat kondisi DKI Jakarta saat ini di tengah penurunan level PPKM juga karena melihat angka COVID-19 juga mulai menurun begitu. Nah, kalau Pak Windu menilai kondisi DKI Jakarta sekarang, apa sebenarnya pekerjaan rumah yang harus terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan apa hal-hal yang harus diwaspadai dengan kondisi yang terjadi saat ini? Jadi begini, DKI ini harus diakui sebagai daerah yang memang capaian-capaian untuk penurunan indikator ya, jadi untuk menentukan buat daerah itu level 4, level 3, sampai level 0 ya, itu kan ada 6 indikator. Ya, DKI itu sebenarnya luar biasa. Ya, jadi di antara 7 provinsi di mana ini di Jawa Bali, ya, DKI itu sebetulnya capaiannya terbaik sebetulnya, ya, sebenarnya terbaik. Nah, jadi misalnya angka positivitasnya sekarang sudah mingguan ya, ini sudah 7,52%. Itu menunjukkan sesuatu yang bagus ya, karena mendekati angka WHO yaitu tidak boleh lebih dari 5%. Okay. Ya kan? Jadi itu sebuah upaya yang bagus. Kemudian kematian sudah sampai minggu ini ya, itu sudah angka mortalitasnya sudah 0,55 per 100.000 jumlah penduduk. Itu sudah bawah batas minimum yaitu 1%. Nah, 1 per 100.000. Jadi banyak yang bagus. Dan ini yang harus dipertahankan. Ya, yang harus dipertahankan. Yang masih kurang di DKI adalah tracing. Jadi tracing ya, jadi rasio lacak itu harus minimal sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI itu 1:15. Di DKI masih 1:6,85. Ya, jadi banding 7 lah gitu ya. Jadi masih separuh dari yang seharusnya. Nah, itu harus dikejar karena kalau itu tracing ini bagus ya, dilanjutkan dengan testing ya, sehingga kita bisa mengisolasi banyak orang yang positif. Jadi artinya tingkat risiko ya cukup masih 7,52% tadi angka positivitasnya menunjukkan sebenarnya sudah hampir aman, tapi belum aman, bukan ya? Nah, itu harus dikejar melalui testing dan tracing supaya betul-betul DKI ini bisa turun level. Sekarang sudah tingkat 3 kan ya, level 2, level 1, dan nanti kalau bisa level 0. Itu yang harus dikejar. Okay. Jadi yang masih jadi PR adalah tracing, ya, yang masih kurang dari standar Kementerian Kesehatan. Oke, tracing dan isolasi mandiri ya yang harus dilakukan, tracing dan treatment terhadap pasien-pasien yang memang masuk dalam mereka yang kategorinya harus memang mendapat tracing dan juga kemudian mendapatkan treatment. Pak Windu, terakhir, kita tahu bahwa dengan adanya klaim capaian vaksinasi 105% di DKI Jakarta, ini sangat berbanding terbalik dengan sejumlah daerah lain yang ada di sekitar, kemudian yang seberang pulau, tapi ini masih kaitannya dekat dengan DKI Jakarta, masih rendah angkanya. Lalu apa sebenarnya koordinasi yang bisa dilakukan untuk oleh pemerintah DKI Jakarta dan juga pemerintah daerah terkait dengan ketimpangan capaian vaksinasi yang ada di daerah? Ya, begini.
kan tadi klaim 105 ya, kalau sebetulnya angkanya 111 ya, 111%. Itu kan masih dosis pertama ya. Tapi saya yakin ya, asal definisinya tepat ya, dan memang ini atas dasar domisili, memang DKI bisa akan lebih cepat nanti untuk mencapai yang 2 dosis itu lebih bisa mencapai 100% lebih dulu dibandingkan daerah lain. Tetapi ingat ya, Jakarta itu bukan terisolir gitu. Ya, andaikan DKI ini andaikan nanti ya betul-betul dosis keduanya sudah 100%, andaikan atau bahkan lebih gitu ya, 100%. Itu kan sebetulnya capaian yang bagus ya. Tetapi apakah itu menjadi aman bagi DKI, bagi warga DKI? Belum. Kenapa? Karena DKI ini bukan daerah terisolir, dia adalah salah satu daerah bagian dari daerah aglomerasi Jabodetabek, di mana orang luar DKI itu bekerjanya mungkin di DKI ya, atau mungkin dia aktivitasnya di DKI, ya, belanjanya di DKI dan sebagainya, rekreasinya di DKI. Nah, kalau DKI sudah mencapai 100% kemudian dibentengi gitu ya, dibuat benteng, nah mungkin menjadi aman. DKI akan segera terkendali dengan cepat ya ketika vaksinasi cakupannya sudah 100% gitu. Tapi nanti ya 2 dosis ya. Iya, baik. Artinya tapi harus selama terus belum terjadi tidak terbentengi ya, orang masih bisa keluar masuk. Kalau daerah sekitarnya belum mencapai coverage yang sama, DKI tetap tidak aman. Gitu, Mbak. Artinya kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Meskipun capaian vaksinasinya nanti sudah di atas dari target, bukan berarti itu aman dari COVID, karena lagi-lagi penanganannya harus dengan berbagai faktor ya Pak ya. Tadi 3T, 3M, dan juga capaian vaksinasi. Terima kasih banyak Pak Windu Purnomo, epidemiolog sama-sama, yang sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sehat selalu Pak. Sehat selalu.